Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid-din wassalamu tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasawwatan kaliman. Nama baik yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah musalla alisan qul rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dicurahkan kepada kita, nikmat waktu dan kesempatan bisa melangkah di musalla alisan untuk bertolak ilmu. Semoga nikmat-nikmat ini akan Allah tambahkan dan kita pada senantiasa bersyukur setiap nikmat yang ada. Amin. Mohon maaf, pesawatnya delay. Saya baru pulang dari umroh, baru landing dari Jakarta nya transit dan mundur sedikit. Tadi saya janjikan di Phuket gitu. Waktu diminta ternyata ada molor sedikit. Alhamdulillah, katanya Cik mampu Makkah katanya. Alhamdulillah, bersyukur kita malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendapatkan amanah dengan judul bahayanya riba. Kenapa riba begitu bahaya? Mungkin kajian kita awali dengan surat Al-Baqarah. Kita buka bersama-sama surat Al-Baqarah di ayat 175. Sehingga kita nanti akan semakin memahami di mana letak bahayanya riba, sehingga kita akan dihindarkan oleh Rabbuna wa ta'ala dari bahaya-bahaya. 275 Al-Baqarah 275. Ya. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataghawwahu syaitan minan nas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu ma'idatun min rabbih fantaha fallahu masalaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini gambaran Allah seperti ini. Jadi al-yakuna riba la yakuna illa kama yakumul ladzi yatabu syaitan. Kemudian Allah katakan lagi yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya adalah menjadi miliknya. Namun urusannya kembali kepada Allah. Kemudian Allah katakan, barang siapa mengulangi atau terus, maka wa'ulaiha ashabun fiha khalidun. Jadi ancamannya begitu menakutkan bahwa kita diancam neraka. 276-nya yang hakul waqul riba walibu sadaqah wallahu la yuhibbu kulla safarin asyim. Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Artinya, manakala kita dahulu pernah bermain riba karena waktu itu belum tahu hukumnya, maka apa yang harus kita lakukan? Mencegah adanya denda atau penambahan, karena makna riba itu penambahan. Jadi makna riba itu penambahan dari sebuah akad.
277-nya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholati wa aqimus sholata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di situ hanya. Tidak ada rasa takut pada mereka. 278-nya. Ini satu kesatuan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Allah mengatakan dengan kalimat wa dharu ma baqiya minar riba. Jadi kalau kita sudah ada riba, itu sebaiknya ditinggalkan sebelum terpungut lagi. Maknanya apa? Kalau mampu melunasi, kita lunasi. Kalau tidak mampu, kita minta sama Allah. Dan ada doa yang sangat luar biasa untuk cepat hutang ini lunas. Allahumma inna hamdi wal hazani. Tahu doanya? Udah tahu? Allahumma inna a'udzubika minal hamdi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Apa utangnya? Saya pernah berutang itu 860 juta utang. Itu sebelum saya masih Islam. Karena pakai kartu kreditnya pakai nama saya. Semua urusannya pakai nama saya, bukan nama gereja. Ketika saya pindah masuk Islam, nggak mau tahu, saya suruh menyelesaikan. Akhirnya ya saya sambat sama Allah. Ya. Bahkan doa ini pun waktu itu saya buat saat sujud. Kenapa? Karena saya mengatakan begini, waman aqrubu abdihi minar rahimah kejadian. Kedekatan hamba dengan Allah-nya di saat dia sujud dalam sholat. Maka saja. Lalu Rasul mengatakan fa'aksiru bidu'a. Maka di saat sujud perbanyak doa. Dan di antara doa yang saya perbanyak itu pada waktu saya sujud itu Allahumma bika minal hamdi wal azani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dan doa ini memang luar biasa. Tapi jangan terus apa-apain itu motor yang musola alisan dari pagi sampai sore mari dipikirkan. Alhamdulillah juga kabar tanya lunas. Bukan di situ maknanya. Artinya kita minta kepada Allah agar hutang ini cepat diselesaikan, namun kita pun ada ikhtiar dan bekerja. Nanti janji Allah itu hak. Kenapa janji Allah hak? Janji Allah itu di antaranya Allah letakkan di surat 7 ayat 180. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sungguh aku punya nama-nama yang indah, asmaul husna. Maka gunakan namaku dalam temuan perintah. Maka ketika saya terdolimi dalam kondisi saat itu, saya sebut ya Aziz. Hamba ini terdolimi, yang hutang bukan saya, tapi karena saya keluar dan kalau ini saya harus membayar, maka saya panggil ya Aziz. Ya Aziz, hamba didolimi, maka bantu saya selesaikan ini. Ya Goni, saya panggil, yang mencukupi saya, melengkapi semuanya. Itu dipanggil, memang dipanggil sama ya Rosa. Jangan duduk di sini dari pagi sampai sore ya Rosa, ya Roman, ya Rokim, ya Aziz. Kita kok Abdul Rosak, Abdul Roman, Abdul Rahman. Artinya memaknainya itu bukan terus kita tidur ya Rosak, ya bukan. Nanti Abdul Rosak yang datang Pak. Sambil tanya, Bapak mau panggil saya dari pagi, saya repot ada apa itu. Bukan situ, tapi memaknainya begitu dan minta sama Allah. Kenapa kita harus minta? Karena Allah yang mengatakan. Dan kalimat Allah sudah sangat jelas. Wa inna walakum alaihi mahum yahzanun. Maka tinggalkan sisa riba itu supaya nanti kamu dia memerintahkan Allah. Sedangkan kita waktu itu belum dapat ilmunya dan kita terkena riba. Sekarang kita sambat sama Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa dan kesalahan saya. Saya tidak paham pada waktu itu bahwa riba itu melarang. Karena memang masa dahulu nggak banyak orang menyampaikan masalah riba. Malah riba sumbernya bukan main masa-masa dahulu. Sebelum kajian semakin banyak, orang banyak riba. Tidak ada orang datang bebas dari KPR, ya kan? Terus kadang baru di pada kalau itu ngomong, ya tidak apa-apa sudah. Karena pada waktu itu kita belum memahami. Dan Allah maklumkan ini dalam surat Al-Baqarah 286. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Memang nggak apa, boleh. Tapi setelah kita tahu, bukan berarti terus misal.
tapi malah bersyukur. Ada loh Pak, kajian tentang riba, setelah tahu ini, kau oleh, waktu gak ngaji, lu malah gitu loh. Nah mestinya bersyukur karena dia tahu. Nah kalau seperti dia tahu dan dia waktu itu belum mengetahui, kembalikan ke Allah. Sebab Allah sendiri mengatakan dalam surah 40 ayat 44, wa ufawitu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Maka serahkan urusan itu padaku, kata Allah. Nanti aku yang menyelesaikan. Nah kemudian di ayat 279 memang lebih gak enak lagi nih. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rusulih. Memang berat ayat 279 ini di Al-Baqarah 279. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rusulih. Wa in tabtum falakum rusul wa alikum wa la tadimu hawlatu zalam. Allah katakan apa? Jika kamu tetap melaksanakan riba tadi, kemudian kamu mengerti, maka kamu berarti mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Lupa, riba itu perang menghadapi Allah dan Rasulnya. Ustaz, sekarang ini kalau nggak kredit, nggak bisa Ustaz. Kalau nggak kredit, nggak keren. Hidup itu kalau nggak ada tantangan, nggak bagus. Nah saya itu kumpulkan Ustaz. Begitu dapat, saya datang ke tokonya, harganya naik. Kumpulkan lagi, datang lagi sudah pas, harganya udah naik dulu. Bukannya tambah turun, tiap tahun tambah naik. Ya sudah, bila semampu yang ada. Itu sebaik-baiknya kita begitu. Makanya kalimat fa'ilam taf'alu fa'danu biharbi minallah ini berat buat kita. Kalau perang lawan orang kafir, perang lawan orang enggak apa-apa. Enggak ada takutnya. Perang lawan Allah sama Rasulnya. Siapa bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya? Maka disinilah riba ini, dan riba itu sama Allah dibagi dengan 4. Jadi penjelasan Rasulullah SAW membagi riba itu dalam 4 golongan. Ini golongan riba dibagi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama disebut dengan riba fadl. Riba fadl. Nah, apa itu riba fadl? Riba fadl itu muncul akibat jual beli atau penukaran barang yang sejenis. Saya ulang, muncul dari jual beli atau pertukaran barang yang sejenis, tapi di dalam mengembalikannya berbeda atau berselisih dalam hal kadar takar, kadar kualitas. Ini riba. Contoh paling gampang, saya baca dulu di sini. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id al-Khudri itu, wa ja'a Bilal illa nabiyyi wa baru wa yaqulu lahu wa nabi sallallahu alaihi wasallam man ahada faqala Bilal kana wa indana wa taraqina faqbatu minhu wa tayyihiya falidaimuha wa nabi sallallahu alaihi wasallam inda wa dzalika wa awwala wa akhuru. Rasul sabda dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, datang Bilal kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, dari mana kau mendapatkan kurma ini? Bilal bilang, aku dapatkan ini pinjam dari ini. Kemudian aku kembalikan dia dalam bentuk yang lain dengan kadar takaran. Apa kata Rasul? Fahana kuna riba, itu riba. Ini namanya riba fadl. Contoh paling gampang memahami hadis ini, kita kehabisan beras, terus ada tamu kita datang, sudah malam, mereka harus kita beri makan gak ada beras, kita nempil. Nek bosone Surabaya Sidoarjo itu nempil tombol. Mbak, aku nempil si kilo berapa? Mbak? Harus tanya, beras apa? Iki rojo lili, Mbak. Oke, ambil 2 kilo, Mbak. Sesuk awan toko buka saya kembalikan. Maka 2 kilo rojo lili. Besok kembalikannya 2 kilo rojo lili. Rojo semutnya wakai sampai apa? Jadi ya benar-benar rojo lili. Artinya sama. Dan tidak boleh ditukar dengan baki. Kalau Rasulullah pandai wangi, tapi saya tak bagi kok 1 kilo riba. Itu namanya fadl. Artinya sesuatu yang terhutang, makanya hati-hati hutang emas itu. Hutang emas itu paling baik membayar dengan emas. Kalau hutang emas itu diukur dengan uang, riba. Kenapa? Contoh, pinjam emas tahun ini, sekarang emas berapa ya? Bumi biasanya tahun ini 800. 2 tahun yang lalu berapa? Kira-kira 400.
400. Nah, contohnya gini. 2 tahun lalu beli, pinjam emas 2 gram. 400 kan? Janji mengembalikan 2 tahun. Sekarang 2 tahun. Itu kalau dikembalikan uang berapa? Kalau kemarin 800, kalau saya kembalikan 1,6. Karena kan 800 biayanya. Kali 2, 1,6 riba. Maka yang benar bagaimana? Kembalikan emas 2 kilogram. Lu belinya kan salahmu dewe. Kan lu pinjamnya emas. Makanya kan lebih baik kan rasa izin kalau nggak butuh banget atau nggak kepepet. Nah kalau butuh waktu itu pinjam emas 2 kilogram, kembalikan emas 2 kilogram. Gitu. Pinjam rojo lele, kembalikan rojo lele. Pinjam pandan wangi, kembali pandan wangi. Gitu. Beli pinjam gula yang putih, kembalikan yang putih. Jangan ini balok kuning, mangkak aja. Nah itu terus mbak ini harusnya putih baru, tapi tak lebih riba. Nah kemudian nih bahayanya lagi. Waman harga fakulaha inaful hadiah fakul riba. Hadiah termasuk riba. Hati-hati. Jadi begini. Rasulullah mengatakan, pada bilal fahatu bila min hadiah fil riba. Jangan juga kamu selama ada orang yang pinjam kamu mau pinjami. Terus kalau dia sering ngasih sebelum memberi, sebelum bisa bayar, jangan diterima. Apa maknanya? Begini. Pinjam, utang. Urusan bayar toh, terus pergi kemana oleh-oleh. Mbak kan oleh-oleh, jadi nggak usah. Mbak nggak usah oleh-oleh mbak. Kapan oleh-oleh sampai lunas? Kok gak enak banget itu kalimatnya. Jadi kayak ini ngomongnya diutang aku kok bayarnya gitu. Enggak, Islam mengajarkan sebuah kebaikan. Ketika seseorang dia berhutang, tidak usah saya ngasih-ngasih. Karena nanti khawatirnya apa? Itu penambahan. Segala bentuk penambahan dihukumi apa? Riba. Maka itulah yang disebut dengan riba fadl. Nah maka hindari riba fadl akibat jual beli yang nanti pembarainya menggunakan bentuk yang lain dengan kadar berbeda, termasuk jual beli uang. Jamaah aku sak musuh, mau dijual di dolar. Oh, aku saya mumpung di Mola Sewu biro. Saya kewajiban sebagai mutawif juga mengingatkan. Dengan kemarin bawa real udahlah pulang. Kalau mau ditukar sekarang tukar ke rupiah. Kalau mau bersilakan. Tapi jangan pernah berpikiran dijual ini supaya padi. Jangan. Ini fadl. Karena kadar dan nilai tukarnya berbeda. Maka dia masuk riba fadl. Yang pertama. Yang kedua, riba nasy'ah. Apa itu riba nasy'ah? Riba yang muncul akibat jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis, tapi melakukannya secara hutang pakai jatuh tempo. Atau dengan kata lain, penambahan nilai diakibatkan karena perbedaan pembayaran atau tingkat penangguhan. Contoh, apabila kita ada jatuh temponya, contoh begini. Saya tanya dulu nih, saya tanya Umi bisa usang duit-duit. Mbak, aku nak kerudung mbak. Nek bayar ping telu 1.200, gitu ya. Nek bayar ping pindho mbak 1.000. Tapi nek sampai cuma sekali ikut 600. Saya ulang ya. Sekali beli bayar 600. Nek ping pindho mbak iku 1.000 mbak. Nek bayar itu telu 1.200. Saya tanya dulu, ini riba atau bukan? Bukan. Ini akad. Kenapa? Kita harus membantu mereka, kan uangnya mereka kita pakai dulu. Boleh dalam Islam ini. Tapi begitu teman telat bayar, sampai telat tak denda mbak. Nah, ini riba nasihatnya, gitu. Maka jumhur ulama mensepakati ketika kita kemarin tidak mengetahui ilmu riba yang sebenarnya, terus sampai kita terjerumus dalam riba, apa? Ya sudah. Sekarang gimana berusaha supaya melunasinya pas paling lambat jatuh tempo. Syukur-syukur sebelumnya. Ini mana yang kita pelajari, katakan Allah, waktu itu benar riba, tinggalkan riba sebelum itu dihukum. Artinya kalau
kita bisa itu jangan sampai keluar yang namanya denda. Kalau yang sudah kandung, sebab denda itu nanti yang disebut nasi'ah. Karena ada pembatasan tempo penampungan. Ini kalau terlambat, nah. Tapi kalau jenengan tadi yang bayar perlu 1.200, pengajian berikutnya, Mbak, bayar. Urung-urung Mbak, ya wis kok pengajian besok ya, mereka bayaran dia. Baru nanti bayar 10.000 dia, tetap sama aman. Tapi Mbak sampai ke pelacur Mbak, istilah 10 dino, wis kita riba, luwihnya tadi riba. Nah, maka boleh kita jualan kerudung. Kalau bayar 3 kali sekian, kalau 2 kali 1.000, kalau sekali 600 misalnya. Ini nek bayar bisa kira Mbak 600 Mbak, nek pindo 1.000 Mbak, nek pindo 1.200, itu bukan riba. Itu akad. Dan ini termasuk dalam muamalah yang masih halal karena ada akad di depan. Kenapa saya ambil gitu? Kan pakai uangku dulu Mbak. Saya belikan untuk semuanya. Apalagi jenengan pakai penangguhan waktu, boleh halal. Tapi di saat-saat penangguhan waktu jangan pernah ada denda. Maka yang disebut dengan riba nasi'ah itu adalah yang keluar oleh karena adanya penangguhan waktu, dia terlambat terus dia harus bayar denda. Yang ketiga, setelah kita diskusi. Yang ketiga, riba khordar. Riba khordar, riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman. Disyaratkan di muka. Ini akad kredit, debitur kredit adalah pihak utang yang berutang atau debitur diambil sebagai keuntungan yang ditaruh di depan, kemudian memberikan pinjaman kepada debitur, kemudian nanti sekian kembalinya. Contoh begini. Jangan Bang Dedel itu jahil. Nanti dia kelima. Ini yang ketiga itu begini. Riba khordar itu begini. Pinjam di bank atau dapat pinjaman dari bank 10 juta. Ya. Cuman pada waktu peminjaman 10 juta ini itu nanti penerimanya hanya 9 juta. Karena dengan alasan yang pertama 10 juta ini dianggap seperti angsuran pertama, kemudian administrasi dan lain sebagainya. Ini sudah jelas riba khordar. Pasti. Atau boleh pinjam uang, tapi ada administrasinya. Itu khordar juga. Jadi boleh pinjam uang, tapi bayar administrasi. Lalu yang benar gimana? Pinjam 10 juta. Berapa tahun? Saya pinjam 10 juta 10 tahun Mas. Berarti 1 juta setahun ya. Oke, salah. Tiap tahun saya tahu 1 juta sampai 10 tahun aman. Tapi di Indonesia ada bank begitu. Bangkrut kayak Google Bank. Namanya bank syariah di negeri ini, jujur ya, tidak boleh berbohong. Itu pun juga belum murni syariah. Bank di negeri kita ini pun dia masih ngitungnya pakai asasnya konvensional. Karena kalau mau benar-benar syariah yang murni, itu yang begini, utang 10 juta, ditanya, mau bayar berapa lama? Diselesaikan 5 bulan Mas, selesai. Berarti sebulan 2 juta, diem. Tiap bulan dia harus keluar 2 juta. Kalau terlambat, cuma ditegur. Mau lali, tani, dan dibayar gitu. Tapi tidak ada denda, itu boleh. Nanti bulan depan sampai numpuk, dia bisa bayar 4 juta, aman. Si peminjam aman, yang pinjamnya aman. Tapi ternyata nanti di perjalanan itu pun tidak mampu bayar. Saya kembali ke Al-Baqarah yang 280-nya sekarang. Jadi kan tadi kan baru sampai fa'ilan taf'alu fa'danu bi harbi minallahi wa rusuli. Itu yang 279-nya. Sekarang 280-nya. Kalau nanti ternyata kita sudah akad baik-baik, kok tidak bisa bayar, wa in kana zu asratin fanaziratin ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika yang berutang itu kau tagih dengan kesulitan, beri tenggang waktu. Kalau masih diberi tenggang tidak bisa kesulitan, maka menyedekahkan itu lebih baik bagimu. Saya pernah menyampaikan ini dalam sebuah ceramah, tiba-tiba dia jatuh pingsan.
terus dibuka, Mbak, kenapa baru bangun? Lu kenapa Mbak? Koncoku utang terus juta balik-balik, terus dia bisa. Karena ayat ini dikatakan orang dengan kalimat wa tasaddaqu khairul lakum. Jadi mensedekahkan jauh lebih baik. Kalau memang kita nagih, kita tidak bisa. Lu kadang lucu, yang utang itu dia, waktunya kita menagih, yang dimarahi kita. Sampai teman-teman terus menagih. Jadi repot. Makanya kita ini supaya sama-sama menjaga untuk tidak membuat dosa baik yang kita pinjami maupun diri kita, paling aman itu adalah kalau ada yang utang, dengan tidak punya untuk bisa apa yang diutangkan, lebih dikasih. Kemarin utang awal, Mbak utang 500 ya, bayar baru 200. Kapan utang lagi? Masih kita pinjami, itu kita totalkan. Ya kita nggak cari apa-apa, artinya nggak nambah, nggak pakai. Terus jadi 1 juta, masih pinjam lagi. Terus gak bayar. Kalau sudah tahu ada begitu, oh jadi utangi. Jadi lebih baik kalau dalam utang, kalau kita mau bantu, itu sudah siap, ini sedekah. Harus siap, ini sedekah. Jadi kalau nggak kembali, ini sedekah. Dan ini benar-benar dihitung oleh sedekah. Kalau ini benar terjadi, baru Allah gerakan surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqutu qardan hasanah yudha'afu lahum balahum ajrun karim. Itu baru orang berikan. Jadi kalau kita diutangi orang yang tidak bayar, pertama tidak bayar, dia minta 2 bulan lagi, tidak bayar, minta 3 bulan lagi, tidak bayar, 4 bulan 3 kali, terus dia bilang sudah utangnya lunas, sudah apa saya, itu baru dapat 57 dan 18. Nanti lihat hitungan cuma kadang detik, jam, hari, pekan, bulan, itu ke Allah lipat-lipat, itu hal. Tapi kalau kita datang ke pengajian terus kehilangan duitku hilang Pak, saya dulu kok iso iki mau di pengajian, tapi kalau Mbak iso dakoh prek jadi mereka. Saya cari langsung cuma orang gitu, nggak mungkin 1 juta gitu. Jadi kalau kita hilang terus ngomong gak apa-apa iso dakoh prek kata mereka, ndak hilang kasar mulu dakoh gitu. Paling kan gitu. Nah, maka di sinilah kalau kita nanti benar-benar ada yang orang pinjam, kita tagih dia, ternyata dia tidak mampu benar-benar membayar, betul-betul kita bilang wa in taqulu sadaqatu khairul lakum, seperti yang Allah firmankan. Keren. Nah itu saya jelaskan kita langsung semaput. Kalau kita bertahun-tahun KPR langsung semaput. Jadi duitnya hilang begitu. Itu disedekahkan, itu jauh lebih baik. Namun kita harus tetap mengingatkan, seseorang yang punya hutang harus diingatkan. Sebab kalau tidak, berarti kita menghalangi surga seseorang. Kalau dia diingatkan masih terus begitu, diingatkan masih terus begitu, terus dia dengan membebaskan. Tidak cuma mantap, itu mantablo. Kalau kubro, sekarang dia utang lunas, itu kan lunas saja, itu jauh lebih baik. Kalimat Allah khairul lakum, jauh lebih baik. Nah ini kalau ada, tapi jangan orang utang cari kesempatan gini ya. Wah mumpung Pak Fulan iki wong iki roman, wong iki itu sudah tercatat niatnya ngomong. Ini masuk catatan ini surganya tidak akan mudah, karena dia sudah punya niat untuk mau ngemplang, mengambil kebaikan seseorang. Wongnya wong itu roman gak isoan, apa tak ngerti, Mas terus bayar, udah popo gak usah dipikir kan gitu sering, tak popo gak usah dipikir, dia merasa aman, itu besok dia Malaysia dihitung. Nah, itulah yang disebut dengan riba khardan. Yang berikutnya, makanya hati-hati dengan urusan riba. Yang keempat disebut riba jahiliyah. Oh, tolong ditulis sekalian, sampai lupa saya. Yang tadi rawahunya, atau nanti ini saya bagikan aja ya. Nanti selesai. Tapi sejauh-jauh ingatan otak, sejauh-jauh ketajaman otak itu lebih tajam pena. Iya.
Kalau otak itu kadang masih ada lupanya, tapi kalau pena udah tertulis nggak akan bisa hilang. Nanti soal waktunya ada lengkap di sini sebetulnya. Tapi saya tadi lupa menyebutkan ini roh siapa, nomornya berapa, ada sebetulnya. Jadi yang pertama tadi yang disebut riba fadl itu ada ya di Bukhari. Terus ini yang satunya ada di Muslim, nomornya 1000. Terus ada semua nomornya. Tadi saya cuma lupa menyampaikan. Nanti lihatnya di sini aja nomor. Ini cuma saya bacakan tadi. Nah, riba yang keempat disebut riba jahiliyah. Ini yang parah nih. Contoh nih. Utang 10 juta 2 tahun baliknya 15 kalau begitu, atau utang 20 juta 3 tahun setelah dihitung baliknya 28 atau 30. Ini jahiliyah dengan bentuk apapun namanya jahiliyah. Dan ini biasanya perbuatan Yahudi. Memang sih gaya urusan ini memang Yahudi. Bahasna Malik wa radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam fa anahu qala wa kana riba fil hadai tahil ini. Jadi jahiliyah ini masya Allah, ini termasuk bank TT. Ini enggak ngerti bank TT. Bank TT itu ngawur Pak. Utang 1 juta kalau belum bisa bayar, anak-anak 100 gitu. Bulan depan sih belum bayar, mana imannya 100. Sebetulnya sudah 200 kan. Bulan depan guru mana 1 juta, nama imannya 200. Itu sampai sebulan sebenarnya sudah lunas. Tapi bagi Bang Dedel enggak lunas. Itu sing Dedel, total yang mengalami. Sing Dedel yang bayar sing total. Total itu wis telat, saya kena dendul, saya enggak mengurangi pokok. Masya Allah. Ini jahiliyah. Jahiliyah total sudah. Ya, makanya jahiliyah ini yang utang, sama yang utangi, sama yang nyatet neraka. Kailan pendukung yang Rasulullah SAW, ya, Masya. Dan ketika telah jatuh tempo, kemudian orang belum bisa membayar, maka dia mendapatkan tambahan lagi dari pembayarannya, sehingga debitur harus membayar 2 keterlambatan ditambah pokok dari yang sudah dijanjikan setiap bulannya. Kalau tidak bayar, maka debitur akan menambahkan lagi. Ya, hanya begitu terus sampai memperpanjang pada waktu tertentu. Ini riba jahiliyah. Yang kelima, setelah kita diskusi, ribayat. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang, ya, ribawi maupun yang bukan ribawi, di mana ada perbedaan nilai, saat transaksi. Bila penyerahannya salah satu atau dua diserahkan di kemudian hari, dengan kata lain, contohnya ada transaksi barang, ya, jenis barangnya itu diperdagangkan dengan diskema kontan kredit sekian, tapi nanti setelah pembayaran yang tadi ada keputusan tambahan mengenai pembayarannya karena terlambat, ini yet, maka hindari itu. Kalau memang mau janjian dibayar 3 kali, 4 kali, 5 kali harus sesuai, tanpa ada penambahan, tanpa didenda. Ada sih bank yang sampai sekarang masih ada lah, nggak benar-benar nggak mau denda, tapi jangan ditelepon isu sampai bengi baru ditelepon. Itu ada, tapi dia tidak mengut ini. Berarti ini patut sih ngutang gitu, ya. Itu ada. Jadi masih ada badan-badan yang masih mau membantu, cuma kalau mau dibayar dihubungi memang ditanyakan. Tapi yang sekarang lebih kejam lagi, kalau tidak bayar, konco-konco yang ada di nomor teleponnya dia disebar, diomong, ini anjing ini tolong ya, beritahu ya si anjing, ya Allah, saya itu pernah dapat dari sopo ngirim ini tolong ya, sampai ke dia, sopo saya tidak kenal, kalau saya ini, ya ngomong ya sama si Fulan sebut nama ini, dasar anjing itu, suruh bayar itu utangnya. Saya tanya ini kok begini, kata mergo nomor sampai dibuat ini
apa? Referensi. Jadi apa sih? Penjamin atau dia nama-nama orang yang pinjam online itu yang ada di HP kita itu dia rekam semua. Kalau kita mainnya telat, semua yang ada di kontaknya kita itu semua dikirim. Sampaikan ya ke anjing itu mau bebas. Ini parah sekali. Nah, maka hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan bahwa bertransaksi satu dengan yang lain, pinjaman, jual beli itu hendaknya mengacu pada syarat-syarat yang ada tadi. Nah, satu lagi, apabila apa yang disebut dengan sistem daripada pembiayaan kendaraan bermotor yang konvensional, bank syariah itu kenapa saya katakan nggak syariah? Karena begini, benar dia akad di depan pembayaran sekian, tapi ternyata kalau mau jujur ini, kita datang ke dealer, mas saya punya uang 50, harganya itu 100, tolong belikan, sisa 50 ayo hitung-hitungan. Ini kalau syariah itu begini mestinya, udah, karena uangnya 50, saya belikan kendaraan. Ternyata nggak dibelikan, Pak. Uang 50 itu dimasukkan buat akad, sisanya kita kredit langsung keluar STNK nama kita. Ini riba tadi, riba harta ini, gitu. Lalu yang benar gimana? Yang benar mana uang 50? Ya tambahin Pak, banknya bawa ke dealer, dilunasi 100. Yang benar itu. Keluarnya nama siapa? Nama banknya kan? Gak mau Indonesia. Katakan pertama bukan gitu. Kalau mau syariat bebas riba harusnya begitu. Kita bawa uang 50, harga mobil 100, 50 serahkan ke bank, bank langsung datang ke dealer, ditambah 50 100. Ini gak utang. Terus kita ke banknya ini, bank syariah. 50 mau dibayar berapa tahun? 10 tahun. Oke, berarti setahun 500-an. Ya, yang benar begitu. Di sini enggak ya. Walaupun jenengan datang ke Muamalat, ke Syariah, BSI dan lain-lain, Preds barang halus, itu nanti jenengan nanti temukan lagi sama pihak ini, nanti pembayaran aja lewat banknya dia. Tapi nama debiturnya siapa? Pemilik langsung. STNK Airport atas nama pemilik. Nah, kemudian obligasi. Ditambah ini. Setelah perkembangan zaman kan keluar model-model begini. Obligasi adalah salah satu instrumen keuangan. Bentuknya surat pengakuan hutang antara satu pihak dengan pihak lain. Kemudian membeli, dan ini obligasi bisa dibelikan. Bisa dibeli sehingga nanti obligasi tersebut bisa menagihkan orang satu dengan ada obligasinya. Ya. Dan dengan ketentuan-ketentuan persentase tertentu yang tertera dalam obligasi, sampai saat jatuh temponya obligasi tersebut, maka dalil-dalil disampaikan ini semua haram. Ini sama halnya seperti penjualan saham. Jadi saham nanti sekian, nanti dalam hitungan sekian akan begini, berarti dijual nambah riba semua. Maka paling enak duit tuku ranti aku wes cukup maroni tokone ternyata regone budana. Nah mana kayak super ya sudah, akhirnya beli yang cukup, beli yang tipe yang ya itu paling aman. Saya cuma diwajani suruh 45 menit kipas 45. Sisanya kita diskusi sampai setengah 9. Ya, dah selesai. Ini materi saya kirim ya. Asuransi. Sama asuransi. Asuransi juga haram, itu masuk obligasi. Karena ada jatuh tempo, ada perjanjian, ada itu namanya obligasi. BPJS itu bagaimana? Kenapa? Dolim. Dia nanya obligasi, habis itu dia nanya BPJS. Jujur, dolim. Kenapa? Kita mau tidak mau harus bayar. Ya, tidak ada pengembalian, tidak ada ini. Kalau tidak bayar dipersulit urus. Namanya apa? Dolim. Cuman karena kita ini hidup dalam sebuah sistem
Ada satu hadis yang menyelamatkan kita. Ini hadisnya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Fal imam ra'in wa mas'ulun. Untungnya kita masih dilindungi orang di sini. Saya mohon maaf. Saya sekarang berkecimpung dalam riba. Kenapa? Karena saya harus pakai itol. Kalau saya nggak pakai itol, saya nggak bisa nyampe di sini. Mungkin saya nyampe jam 11 malam. Otomatis saya bermain riba. Sebab saya mau lewat manapun harus pakai itol. Sedangkan kita ini uang ini disetor, uang ini dipakai untuk dunia riba yang paling sangat luar biasa oleh Yahudi. Jadi kita itu apa sekarang? Tidak ada duitnya. Cuman bilangan angka. Ini sebetulnya riba nih. Riba berat. Dan saya harus kena. Nggak mungkin enggak. Saya tadi dari jualnya ke sini pakai tol. Kalau nggak pakai tol nggak nyampe saya. Lewat gedangan nyenyek tol katanya. Saya bilang kan gini. Jadi saya harus kena riba. Saya sudah pindah sekarang di Manyar, Gresik. Sudah 2 tahun di sana. Saya pindah tanggal 5. Tanggal 5 Muharram 1430. Sekarang sudah 43. Sekarang sudah 45. Jadi sudah berapa tahun? 2 tahun Hijriah saya pindah. Itu setiap hari pakai ini. Jadwal Amilah, jadwal Surabaya, sudah berapa kali saya. Padahal kalau saya buat, saya top up. Itu uang itu diatur oleh Badan Keuangan, dia uang ini dipakai untuk ngutangi para kreditur. Begitu itu. Yang itu diribakan. Berarti kita kan sebenarnya menyokong riba. Tapi kalau saya tidak punya itu, saya tidak bisa kemana-mana. Gitu. Sekarang apa pakai itu. Sampai-sampai parkir di instansi pemerintahan sudah pakai itu juga. Masuk Pelindo pakai itu, keluar pakai itu, ya sudah. Itu berarti kita terjebak dalam sebuah sistem. Nah itu hadisnya. Kulukum ro'in wa mas'ul an ra'iyati. Imam ro'in. Setiap kalian pemimpin yang nanti akan diminta tanggung jawab. Tapi keputusan semua yang ditanggung oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab pemimpinnya. Bukan gitu. Jadi BPJS itu jenengan harus didolimi, tapi tidak saya kena hukum. Saya hukum yang buat sistem. Dan betapa dolimnya setelah lihat sistem itu, sampai dokter-dokter pun itu harus dipaksa mau dalam sistem itu. Kalau nggak boleh praktek. Jadi dokter itu kalau ada orang sakit 15.000 dok. Iya, satu orang 15.000. Sebenarnya dolim sistemnya. Gitu. Lalu yang benar gimana? Yang benar itu ya kalau mau begitu sistem ta'awun. Sistem ta'awun, tolong menolong yang lebih ini. Tapi nanti di akhir nggak ada masalah, harusnya dikembalikan. Itu yang benar. Ini enggak ini, karena ini. Oh, dapat duit mau DHJ, kalau hilang lagi. Apalagi yang mau gitu. Dah, guys, nanti jadi gibah kita. Ada yang mau kita diskusikan? Kalau ada? Kalau nggak ada, saya tak pulang tak tidur. Benar-benar baru nyampe aja. Transit Jakarta. Soalnya Turki Airlines nggak bisa landing di Surabaya. Turki Airlines landingnya di Jakarta. Jadi saya 4 hari di Turki terus umroh. Tapi paketnya harus paket Turki Airlines. Jadi ya itu ke Jakarta harus cari tiket ke Surabaya. Jadi nyarinya yang dapat ya dapat. Saya sebenarnya dapat tadi, tapi saya kaget belum lihatnya. Saya pengen cepat pulang, ada harganya 3 masih di hotel sore-sore di. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ini saya kirim materinya tak tutup, mulai saya kembali. Ibu ada yang bertanya? Arisan. Apa? Kamu? Ada yang tanya arisan juga nanti saya bilang. Kenapa? Nabung. Oh, nabung. Boleh dicek
tabungan saya, tanya BSI, tabungan yang Bank Samudra tidak ada, tidak menerima apapun. Jadi saya nabung, jujur saya main di bank, saya nabung di bank, tapi saya tidak menerima apapun. Jadi berapa tabungan saya, yaudah itu, saya ambil hari itu berapa, ya terima itu. Jadi tidak ada dipotong ini, tidak ada, itu ada sekali. Pilih yang itu, pilih yang itu. Ya. Kalau suku bunga bulan ini ya jelas nggak usah. Tapi BCA saya juga punya. Kenapa? Karena BCA itu gampang untuk ininya. Saya butuhkan untuk fasilitasnya. Nek biasanya bulatnya suwi. Jadi kalau itu sama penting bulat kayak internet tidak main-main. Tapi kalau saya untuk urusan itu saya pakai BCA. Misalnya tagihan listrik, tagihan ini itu saya pakai BCA. Karena apa? Cuman saya harus siap-siap duit tanggal 5 harus ngisi, itu aja. Nah, kira-kira bisa piro ya itu. Ternyata kalau saya itu kelebihan. Setelah saya dipotong kelebihannya saya ambil lagi. Saya kembalikan BSI. Jadi di sini cuma mendok 50 kalau salah. So, kalau nggak 50 nanti mati. Anu ya, apa namanya? Kartunya mati sistemnya. Nah itu apa? Ya saldonya harus meninggal gitu ya, itu tak. Jadi kalau saya masuk 500 ternyata cuma 300, saya 200 dan saya tinggalkan, langsung saya ambil. Balik saya ke mana ya gitu. Pokoknya pembayaran listrik, telepon, itu baru masuk. Nek lewat saya BSI suwi menerima bangunnya. Nanti itu telepon, Bapak sudah 3 bulan nggak bayar. Loh kok bisa? Saya auto debit dan ini juga repot. Syariah ya. Ada lagi? Ya. Tadi menyinggung arisan kalau disampaikan. Baik. Arisan itu kalau pengen bebas dari riba begini. Riba pada dasarnya apa tadi? Penambahan. Arisan 10 orang paling gampang dah buat apa ilustrasinya. 10 orang, 1 orang 100 ribuan. Itu kalau nanti narik mestinya 1 juta. Ya sudah, tarik aja. Loh, kalau dipotong riba. Kalau pakai motor tadi apa namanya? Farde. Nah, ada potongan di depan, ada ini. Alasannya konsumsi lah, administrasi, farde. Nggak usah. Kalau memang mau arisan saling ta'awun membantu, ya sudah. Ayo arisan 10 orang, gantian tiap bulan dapat. Yang tidak enak itu yang narik duluan. Karena itu seakan-akan nanti narik, nanti per bulan dia store. Jadi kayaknya yang menerima duluan, terus nanti store 100-an, tapi tidak ada penambahan apapun, apa aman. Yang ngambil belakangan itu seperti orang nabung. Bulan ini 100 loh, nanti akhirnya dia ngambil. Itu tidak apa, asal nggak ada apapun. Lah terus konsumsinya gimana? Konsumsinya itu janjian. Mbak, ayo urunan, gue konsumsi gitu. Syukur-syukur arisannya ada ceramah, ada ini manfaat, nggak cuma cerita malam itu atau hibah. Masih boleh, asal seperti itu. Dan bukan arisan yang undian. Kalau undian urutan dapat boleh, tapi kalau undian yang pokok sama musim itu, misalnya bulan ini Bu Fulan keluar, bulan depan Bu Fulan mana? Bulan tiap bulan kesini, Mbak dukunnya sampai sombong. Maksud ada gitu. Nah kalau ini dari banget. Ya, ini haram. Arisan yang sistem diundi terus dia ngambil bisa lagi dia dapat lagi. Nah ini jahiliyah. Ya. Itu dapat 3 kali berturut-turut bertakwa sama dia dukun sama mbak siapa yang perlu berturut-turut. Nah itu. Jadi arisan boleh tapi harus sistemnya ta'awun, artinya membantu atau menolong. Lucu lagi sekarang muncul arisan kurban. Ada itu sekarang arisan kurban. Nanti akhir tahun itu pas kurban bisa mengambil yang kurban tanpa dipotong, tanpa ada penambahan apapun, masih Islam masih mengizinkan. Tapi kalau sudah pakai dipotong, ini enggak. Memang paling enak itu mbah-mbah kita dulu. Duit itu sore-sore bantal, kalau di sore kasur. Kalau sekarang harus itu dedel dulu. Jadi kalau mau nabung ini cari tabungan yang tidak pakai suku bunga apapun. Nabung 1.000, diambil bulan depan 1.000. Kalau utang lain lagi, ada lagi? Ya. Arisan narik duluan, dalam perjalanan belum sampai selesai, meninggal hukumnya gimana?
Akad Itu perjanjiannya di mana? Anaknya menantu itu tidak ada perjanjian apa meneruskan ahli warisnya atau putus. Nah itu Kita dia. tidak ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian ya nggak bisa dimasalahkan. Ya. Nggak bisa. Tapi kalau ada perjanjian maka ahli warisnya yang apa? Yang melanjutkan. Kalau ada janjian loh ya misalnya misalnya ada berhalangan nggak bisa ini maka harus tetap membayar. Ada perjanjian itu berarti ahli waris. Iya. Nah itu tadi ya Bi, masuk obligasi masuk. Jadi main saham nanti kira-kira perprediksikan bulan biarkan ini nanti dijual ini sama itu riba. Ribanya di mana? Di ini perbedaan. Kenapa Bi? Trading itu juga bahaya. Lebih baik nggak usah. Kalau mau trading itu jadi Rasulullah. Ada barang, sekarang mau jual beli emas, emasnya nggak ada. Orang cuma dikasih lembar kertas. Loh iya, sekarang tuh ada loh jual beli emas, tapi kertas toh bahwa jenengan pemegang sertifikat emas dengan nomor registrasi sekian. Saya tanya, barang itu betul? Nggak dosa. Tapi nanti kalau saya jual lagi tahun ini, nah ini riba. Kalau mau beli emas mana emasnya? Gitu. Jadi huruf Islam itu, iya halalnya itu ada barang, ada akadnya, ada barang. Kalau cuma bentuk kertas hindari. MLM gimana Sob? MLM tambah dolimnya bukan main. Ada taisir, ya. Kemudian ada horat, ada 3 ini. Bapak ya, nanti Bapak bisa menghasilkan ini, Bapak kalau begini. Kok mendahului Allah? Mendahului ketetapan Allah. Terus kedua, nanti kalau MLM itu biasanya yang bawah ini sama. Lagi ngomong ke bujurnya di telepon, nah ayo kapan dah, jalan, jualan mana? Di telepon di sini dulu enak, merayakan. Hukumnya piramid, dolim. Yang kerja di mana dikit. Kalau ibu biasanya beli emas, terus tukar tambah di toko emas. Wayai emas muda didol. Wayai emas muda tidak beli. Beli lagi gitu, jadi dijual. bosen modelnya. Oh, bosan model. Gak apa-apa. Yang nggak boleh itu gini. Emas itu baru keluar zakatnya berapa? Kalau beratnya 85 gram. Kalau belum 85 gram tidak ada zakatnya. Makanya kalau minta suami 84,999 aja. Nggak 85 itu nggak bayar zakat. Ada loh punya 100 gram. Wah bayar zakat. Kurang setahun berangkat ke Masaratum tidur sih. Terus tuku mana? Kata mereka beti. Belum setahun tidur sih. Itu minta zakat ini beti. Lebes beti. Beli set bulat budeki panggil masuk. Kalau nggak ada 85 gram nggak ada zakatnya. Emas itu kalau belum 85 gram nggak bayar zakat. Karena orang nggak tahu asal ngomong gini hukumnya itu. Emas nggak digawe nggak bayar zakat, nggak digawe bayar zakat gitu. Bukan begitu hukumnya. 85 gram baru keluar zakat. Saking wedinya nggak digawe. 5 digawe kiwo, 10 sakali di mlakukan pasar dibawa kabeh. Medit bayar zakat. Bukan itu. Emas itu kalau belum 85 gram tidak ada zakat. Tapi kalau 85 gram kena zakat. Itu pun ada umurnya. Kalau sudah masuk umurnya, masa nisab. Kalau belum masuk nisab dan masuk belum. Per tahun ini. Tahun sekali. Kalau lebih dari 85 gram. Kalau tidak lebih dari 85 tidak kurang, nggak ada zakatnya. Rumah buat rumah 10 miliar. Ada zakatnya? Nggak ada. Kecuali rumah itu terus panjangkan kontrakan atau disewakan ke perusahaan perkantoran. Itu yang keluar zakatnya dari hasil sewa. Setelah dipotong kebutuhan. Jadi setelah dipotong PBB-nya, dipotong maintenance, perawatan, kalau ada yang jaga berapa gajinya dipotong semua. Islam itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Islam itu kemudahan, bukan kesulitan. Nah kalau tiap tahun dari 10 M itu zakat, nyenyek. Habis orang kita. Islam bukan seperti itu. Jadi rumah, mobil yang bergerak, dipakai pribadi, usaha keluarga nggak ada zakatnya. Bukan sekali waktu kita sekali saja dalam rumah. Iya sekali. Oh udah nggak ada. Bukan kita rumah terus sekali itu zakatnya nggak ada. Rumah nggak ada zakatnya. Kita kan sering salah dalam menganggap bahwa rumah itu ada zakatnya. Nggak ada zakatnya rumah. Mobil nggak ada zakatnya juga. Nggak ada. Kecuali mobil itu panjenengan buat rental. Nah kalau sudah panjenengan buat rental, ini dihitung lagi nanti. Kalau mobil ini yang dibuat rental masih nyicil, belum selesai, dan ada kewajiban bayar zakat karena masih punya hutang. Beli 5 menit lagi selesai. Ya. Ada suatu ketika ini kita punya teman, Ya. itu ajak kerjasama. Ya. Kemudian pinjam saham. Kemudian saham itu kita berikan dengan jaminan surat berharganya. Oke. Dengan jadi Tiap bulan bagi hasil. tiap bulan untuk setelah saya berhasil saya kembalikan semuanya. Namun janji itu tidak ditepati karena dulu dipanggil untuk main kuasa dan dia tidak punya ahli waris. Nah, itu suratnya itu statusnya bagaimana sekarang? Oh, udah ada ahli waris. Memang benar ada ahli waris. Tidak ada ahli waris. Alhamdulillah, niatkan sudah kok. Itu boleh. Karena tidak ada ahli waris, ya udah. Terimalah sudah apapun untuk dia. Ya, itu boleh. Tapi kalau ada ahli waris, itu harus sampaikan ahli waris. Tinggal ditanya ahli warisnya, Anda mau meneruskan usaha ini atau menghentikannya dan mengembalikan modal saya itu. Cuma itu pilihan. Nah, saya juga pernah seperti itu. Sudah muslim dan sudah dakwah. Ustaz, buat saya kan dibantu. Gimana cara bantunya? Ustaz kasih modal. Ini sawah Ustaz bagus. Nanti setiap bulan, tiap 3 bulan kita mesti panen. Ya. Akhirnya saya bantu. Ya sudah, tolong dibelikan. Ini uangnya, belikan apa? Sawahnya itu. Terus gimana Ustaz? Gak usah, itu tetap milik saya. Karena uang saya. Berarti dengan yang ngelola. Nanti kita bagi hasil. Ya, tahun pertama bagus, lancar. Ustaz panen sekian, kirim 3 bulan sekian, malah senang. Tahun kedua lancar. Tahun ketiga, yang katanya kena hamawar, yang katanya kena tikus, kena ini. Nah saya kan punya teman di sana, siapa itu peta ini, wah api panen, guys. Langsung saya hentikan. Saya langsung datang ke sana, saya tidak bilang banyak, saya cuma begini. Ada nggak yang mau membeli ini? Ini mau saya jual. Lu jangan dijual Ustaz, saya. Loh saya ngomong sampai tahun ini rugi terus gak tahu nyetor. Yuk kan kita masih usaha. Dia sudah, saya bilang tak jual. Dia bilang jangan katanya. Loh kok nggak menghasilkan kok jangan dijual. Lucu kan? Akhirnya dijual berapa Ustaz? Ya sepiro lah, saya pasang berapa? Dan ternyata yang beli dia sendiri. Cuma nyuruh orang lain. Akhirnya astagfirullah, oh no, uang model gitu. Jadi tahun pertama kedua lancar Ami, benar-benar lancar. Alhamdulillah saya juga seneng kan. Artinya ikut membantu kan. Dia katanya nggak ada pekerjaan, dia mesti sawah ya. Saya juga senang alhamdulillah punya sawah gitu. Ternyata hanya 2 tahun saya nikmati itu dengan tahun ketiga mulai yang katanya airnya kemarin nggak ini. Terus telepon lagi Ustaz butuh ini kedamaian ini Ustaz singkat gitu ya. Masih saya kirimi ini pupuk ini. Tapi gagal Ustaz, gagal. Orang tahu gagal terus. Telepon teman. Nah, ini sampai difoto di video kan itu beritahu. Ya sudah, saya langsung ke sana. Saya bilang ada yang mau beli nggak saya? Kok dia bilang jangan dijual Ustaz saya. Loh, kenapa dijual? Saya nggak salah orang tak cari rugi. Bingung dia. Akhirnya ada yang beli. Ujung-ujungnya dia juga. Cuma orang lain ya. Hanya atas nama aja. Pas dibuka. Astagfirullah, saya cuma bantu. Oh, mau model ini. Iya, memanfaatkan. Nah itu, jangan memanfaatkan kebaikan seseorang. Ya, apalagi pinjam. Wongi loman kok, wongi apian. Katanya kan wongi mbak, sampai kok nyelitok itu yang terus dibebas loh.
Nah, ini kalau niatnya begitu, sama mereka sudah dicatat. Lepas betik beli sesuatu bangga budak dimasuki. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Setelah itu saya kirim materi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.